Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang stroke. Biasanya sih banyak yang bertanya tuh, apa sih sebenarnya stroke, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi bila kita menemukan penderita penyakit stroke di lingkungan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tonton videonya sampai habis ya, saya akan menjelaskan. Kita bahas tentang stroke ya. Stroke itu adalah penyakit pembuluh darah di otak. Stroke ini ditandai dengan tanda-tanda defisit neurologis yang dapat berlangsung 24 jam atau lebih, yang dapat mengakibatkan kematian. Stroke ini terjadi akibat pembuluh darah di otak yang mengalami penyumbatan ataupun pecah. Jadi di sini tuh otak kita itu tuh tidak mendapatkan suplai darah yang membawa oksigen yang mengakibatkan kematian sel di dalam sel ataupun jaringan di otak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis stroke yaitu sendiri. Jenis stroke ini terbagi atas dua. Yang pertama stroke sumbatan yang disebut dengan stroke iskemik yang paling banyak terjadi. Yang kedua itu tuh adalah stroke perdarahan ataupun stroke hemoragi. Nah, stroke iskemik ini sendiri terbagi atas dua, yaitu stroke emboli dan stroke trombolitik. Sedangkan stroke karena perdarahan atau hemoragik terbagi atas dua, perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Jadi teman-teman, bahwa di antara dua jenis stroke ini itu sama-sama berbahayanya, tapi yang paling sering terjadi adalah stroke akibat sumbatan ataupun iskemik. Kita masuk ke segmen faktor risiko. Jadi faktor risiko penyakit stroke tersebut itu terbagi atas dua, faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Nah, kita akan bahas faktor risiko itu yang dapat dirubah. Yang pertama adalah masih konsumsi alkohol, yang kedua itu adalah konsumsi rokok, yang ketiga itu adalah kurangnya aktivitas ataupun aktivitas fisik atau olahraga, yang keempat adalah konsumsi diet ataupun lemak, garam, dan gula yang terlalu berlebihan. Nah, di video saya sebelumnya itu tuh saya sudah bahas bahwa konsumsi gula, garam, gula itu sesuai dengan porsinya. Kalau gula itu tuh 4 sendok makan, kalau garam itu 1 sendok teh, kemudian lemak itu 3 sendok makan. Jadi untuk itu diharapkan bahwa dengan memodifikasi faktor risiko yang dapat dirubah ini, diharapkan kita dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular tersebut, terutama stroke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala dan tanda-tanda stroke tersebut. Jadi di sini itu tuh saya ambil slogan ataupun jembatan ke dari Kemenkes itu tuh dengan segera ke RS sama S. Jadi S itu tuh senyum kita yang tidak simetris, di mana senyum itu tuh jadi bibirnya tuh mencong gitu. Jadi mencong ke kiri ataupun ke kanan tergantung bagian otak yang terkena, kiri atau kanan, di mana makanan ataupun minuman yang kita minum itu tuh jadi tidak dapat masuk ke dalam mulut kita dengan benar gitu. Jadi kayak tumpah-tumpah gitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah G. Jadi gerakan anggota tubuh kita sebelah itu melemah secara tiba-tiba. Jadi yang kanan ataupun yang kiri itu gerak anggota tubuh itu melemah secara tiba-tiba, terjadi secara tiba-tiba. Jadi anggota gerak kita sebelah itu terjadi secara tiba-tiba. Yang selanjutnya itu tuh bicaranya tuh yang pelo, atau kadang-kadang tuh jadi nggak bisa bicara, atau kadang-kadang itu yang diucapkan tuh jadi nggak jelas dan nggak nyambung seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ke. Jadi segera ke. Jadi ke itu tuh kebas ataupun baal secara tiba-tiba anggota gerak kita ataupun bagian tubuh kita sebelah itu tiba-tiba itu kebas saja kerasaannya itu tuh, mau kiri ataupun yang kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang R. R itu tuh kita tiba-tiba sebelah bagian mata atau mata kiri atau kanan itu kalau melihat jadi rabun, jadi nggak bisa melihat secara tiba-tiba. Kemudian yang S itu tuh sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba, yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya, yang tidak pernah rasakan sebelumnya, dan gangguan fungsi keseimbangan seperti tiba-tiba tuh kayak muter, kerasanya itu tuh kemudian sulit dikoordinasikan. Bila ditemukan gejala dan tanda stroke tersebut, jangan abaikan waktu, segeralah ke rumah sakit. Dimana bila periodenya itu dari ada gejala sampai
ke rumah sakit itu di bawah 2 jam, maka kita sudah dapat mengobati segera si pasien penderita stroke tersebut untuk mencegah kematian dan kecacatan permanennya. Jadi untuk itu jangan lupa dan jangan abaikan, segera ke rumah sakit. Hayo sama-sama kita cegah stroke dengan cerdik. Seperti video saya sebelumnya itu tuh sudah saya bahas tentang cerdik, jangan lupa ya buat ditonton. Ingat, stroke segera terapi dan rehabilitasi otak, kendalikan faktor risiko dan emosi. Tunggu video saya selanjutnya ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih.